Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah keluarga besar wisata ruhani Masjid Al-Falah Tuban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususipun para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama yang wajib saya muliakan dan selalu saya ikuti fatwa-fatwanya. Pak, penduduk dunia sekarang ini diperkirakan jumlahnya mencapai 7 miliar. 7 miliar. Tujuh miliar ini ada yang tergolong the have. The have niku wong sugih. Ada juga yang tergolong the have not. Ora sugih. Niku bahasa Inggris, Pak. Pak, nek sugih the have, nek ora sugih the have not. Nek nemen ora sugih the kere. Mugi-mugi sing rawuh niki sugih kabeh, kathah rezekine, panjang umure, akeh anake, anak ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Dari 7
miliar penduduk dunia, hanya beberapa ratus manusia yang tergolong paling sugih, paling sugih. Di antaranya adalah seorang laki-laki dari Riyadh. Riyadh niku Timur Tengah. Pak. Namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Sinten Pak? Sulaiman Ar-Rajhi. Saking sugih orang ini membangun ribuan sekolahan, ribuan masjid. Salah satu masjid yang dibangunnya adalah masjid terbesar nomor 3 setelah Makkah, Madinah, kemudian masjid yang dibangun Sulaiman Ar-Rajhi diberi nama Masjid Ar-Rajhi. Jadi bangun sekolahan niku Pak ewonan, bangun masjid ewonan. Jenengan sampun bangun musola pinten? Pak, Bu, sampun nate bangun masjid pinten? Muga-muga dikersake dening Allah bisa ikut membangun rumah Allah. Allahumma. Sebab siapa yang ikut niku melok-melok. Ikut membangun rumah Allah, membangun masjid, kelak akan dibangunkan oleh Allah rumah terindah di sorga. Allahumma. Sulaiman Ar-Rajhi niku asline ngoten zekere. Tiyang boten gadah. Wiwit cilik niku dodolan kayu bakar. Kayu bakar. Saiki dadi wong sugih terkaya seluruh dunia. Ditanya oleh beberapa wartawan, dulu melarat, saiki kok sugih, apa resepnya? Enten resepe Bu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Resep niku nomor 1, buang sifat males. Enten apa mboten tiyang males? Enten apa mboten?
Kelumbrak kelumbruk koyok gombale Mukidin. Membuang sifat malas, kerja keras. Tiang niku menawi purun kerja keras, mencari nafkah yang halal, sangat-sangat dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, biyen niku enten tiang dari ujung sebuah desa ndewesit, saking desite mboten nate sandalan, sikile jebber. Datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangan dengan baginda Nabi. Loh, tanganmu kok kandel? Rasane tanganmu iki kok kasar, ngapal, ngertos ngapal? Oh inggih Kanjeng Nabi, saya ini adalah pekerja kasar. Dengan tangan saya ini saya mencari nafkah yang halal, banting tulang peras keringat untuk anak istri saya, untuk ibadah. Tangane tiang niku langsung dicekel kali Kanjeng Nabi, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sahabat-sahabat niku sering royoan cium tangan Nabi. Silakan periksa, silakan baca beberapa hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Bahkan banyak sahabat yang rebutan tetes-tetes air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tetesane wudune Kanjeng Nabi jadi rebutan. Tangane Kanjeng Nabi direbut, dicium. Ngertos dicium, Pak? Pak. Tangane dicekel, diambung. Tuh. Tangane dicekel, diam, niku dicium. Sakniki niku mbuh sapa sing mulangi, mboten dicium templekno pipi. Nek gak ngono bathuk. Nggih napa nggih? Kula tangleti enten arek, kon niku nang bapakmu kok mbok templekno pipi kok gak mbok cium. Jawabe, tangane bapak ambu rokok. Sebenarnya yang betul itu cium tangan, mboten kok ditemplekno bathuk utawa pipi. Cium tangan itu yang betul, Bu. Bu. Pak.
Termasuk ibu-ibu kalau cium tangan kepada suami niku dicium, ojo ditemplekno ngeten. Nggih Bu nggih? Sahabat-sahabat rebutan mencium tangan baginda Nabi itu sudah biasa. Yang luar biasa justru Kanjeng Nabi dadak ngambung mencium tangan seorang desa sing tangane kasar ngapal niku wau, sambil beliau berkata, tangan-tangan yang digunakan bekerja mencari nafkah yang halal, mencari harta untuk kepentingan ibadah, itulah tangan-tangan yang diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Tangan yang diselamatkan dari sentuhan api neraka. Ini adalah sebuah penghormatan dan penghargaan dumateng tiyang sing purun kerja. Sebaliknya Kanjeng Nabi mboten seneng nek ana wong kok males, metel. Apa maneh wong lanang males. Enten apa mboten wong lanang males? Enten apa mboten? Bojone sinten? Bahkan ada hadis yang menerangkan ketika orang sedang bekerja capek, ketika orang sedang bekerja menetes keringatnya, rasa capek dan tetesan keringatnya dipun gantos dening Allah dengan maghfirah, ampunan dari Allah, dosa-dosane logrok. Jadi Sulaiman Ar-Rajhi mengatakan, resep saya sampai diberi berhasil oleh Allah, siji kerja keras, nomor loro amanah. Amanah niku saged dipercaya. Ngoten lho Bu. Bu. Dan amanah itu sesuatu yang paling berat. Seorang ulama besar Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, apakah yang paling berat dalam hidup ini? Sing paling abot iku apa?" Lah murid-murid niku oleh jawab, ana sing angger jawab. Nggih, sing abot niku gajah. Ditambah abuh, wis gajah nek gajah abuh. Enten maneh sing jawab, sing abot niku gunung. Jawabanmu tidak keliru, gajah itu berat, gunung itu berat, tapi ada yang jauh lebih berat, bahkan paling berat, yaitu memikul amanah, kepercayaan. Nggih. Ngantos wonten Al-Qur'an dipun terangake, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Sesungguhnya kami, kata Allah,
menawarkan amanah kepercayaan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Semuanya angkat tangan. Kami tidak sanggup, kami tidak berani, kami tidak mampu. Begitu amanah ditawarkan kepada manusia. Sanggup. Gunung tidak sanggup, langit bumi tidak sanggup, menungso langsung sanggup. Pancene menungso niku sanggupan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Menungso niku sanggupan, tapi bujukan. Menungso. Nggih termasuk panjenengan termasukku. Lak padha menungsane niki nggih. Ditutupi omong telung kecap. Dadi 5 kecap. Dititipi dhuwit 5 dadi 2. Jadi menungso niku nek diamanati omongan, omongane tambah, nek diamanati duit, duwike kurang. Enten apa kathah? Jadi manusia yang menyanggupinya. Innahu kana waluman jahula. Ternyata kesanggupan manusia memikul amanah seringkali meleset. Dikei amanah anake ora dididik sing apik, enten apa mboten? Anake diumbar, bah mulih bah ora, bah salat bandak. Karena itu di dalam surat Al-Hadid itu diterangkan bahwa tidak sedikit nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang dituntut oleh anak-anaknya. Atos-atos Pak. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dikei anak amanah kepercayaan dari Allah. Anake ora dididik sing apik, nganti anake ora ngerti agama babar. Ketika anak-anak ini terperosok ke jalan yang sesat, di kemudian hari dimasukkan ke dalam neraka, mereka menuntut kepada kedua orang tuanya, menuntut kepada pemimpin-pemimpinnya. Kula rumiyin taat nopo jarene bapak emak, saya dulu patuh apa kata mama dan papa. Tetapi keduanya tidak memberikan contoh yang baik. Keduanya tidak mengajarkan tentang syariat, tentang agama. Sampai-sampai saya tidak mengenal Engkau ya Allah.
saya tidak mengenal Rasulullah, saya tidak pernah sholat, saya tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau sekarang saya dimasukkan ke dalam neraka, saya tuntut kedua orang tua saya, atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabiro, berikan 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 lipat nggih ngoten nggih siksaan yang saya derita. Kalau saya 200 tahun, bapak mak kula 400 tahun. Kalau saya 400 tahun, mama dan papa 800 tahun. Karena saya tersesat bukan semata-mata kesalahan saya, tapi bapak mak kula boten amanah. Mangkane enten sing ngarani anak niku kaya roti. Roti gosong, sing salah rotine napa citakane, napa sing nyitak? Sing nyitak sapa? Enten sing diparingi amanah harta benda, hartanya banyak, sudah saatnya zakat dia tidak berzakat. Enten apa mboten? Wong sugih medhit enten apa mboten? Wong melarat medhit enten apa mboten? Wis melarat medhit. Tapi sakniki niki nggih repot, Bu. Jarene melarat, jarene gak duwe. Yo HP-an lho. Nggih napa nggih? Masuk masjid biasanya kotaknya berjalan. Dalam pengajian kadang-kadang ada yang sorbannya dibeber. Nggih napa nggih? Untuk mencari dana spontanitas. Sing teko niku nggih ana sing sugih, ana sing ora duwe. Ana sing nggawa dhuwit 400.000 punjul 2.000. Ana sing nggawa dhuwit 50.000 punjul 1.000. Ana sing nggawa dhuwit 1 juta punjul 500 rupiah. Ana sing nggawa dhuwit 20.000 punjul 700 cerik. Kira-kira kok umpami jenengan beto dhuwit 400.000 punjul 2.000, sing didamel sedekah sing pundi? Sing pundi? Masya Allah. Harta benda yang diberikan Allah kepada kita adalah amanah besar. Sebagian dari harta benda yang diberikan kepada kita adalah titipan Allah. Untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk perjuangan di jalan Allah. Tapi kata tiang sing boten amanah, wis sugih ora tau zakat, sugih ora tau melok urun kanggo masjide, kanggo yatime. Fatukwa biwajibahukum wa junubukum wa zuhurukum fatukwa biwajibahukum wa junubukum wa zuhurukum hadza ma kanastum li
fadzuqul azaba bima kuntum taknizun. Orang-orang seperti itu nanti di hari kiamat disetrika. Bu, fatukwa bihajibahuhum, disetrika mulai batuke. Bu, teko batuk niki mudhun. Napa niki? Wajahe krek. Citoke krek. Dodone krek. Gegere krek. Terus aku takut. Sakojo rawak niki disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu tumpuk-tumpuk bendina mbok etong, tapi tidak pernah kau tempelkan di masjidmu, tidak pernah kau berikan kepada orang-orang yang tidak punya, tidak pernah kau zakati. Ini dulu adalah hartamu, didadekno geni, dadekno setrika, setrikakno. Jari malaikate kapok. Pak, ana sing diparingi amanat jabatan. Masya Allah. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat doh mular. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kanjeng Nabi lahir kabeh bungah, Kanjeng Nabi sedo kabeh nangis. Niku tiang sae, tiang sae. Aja sampai awakmu lahir wong padha seneng guyu mergo awakmu lahir, pas mati kabeh yang guyu. Seweneng. Wis mati arek. Aman iki. Kuwabe seweneng. Jangan. Buatlah ketika kamu lahir orang-orang tersenyum, orang-orang gembira karena kelahiranmu, dan ketika kamu dipanggil oleh Allah, orang menangis. Kita kehilangan, awak dhewe kelangan, iki wong apik. Begitulah baginda Nabi ketika dipanggil oleh Allah. Kabeh do nangis, lalu mereka sepakat meminta kepada sahabat Nabi yang paling tua, paling senior, inggih menika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, untuk menjadi pemimpin tertinggi bagi umat Islam. Pak, sakniki tiyang niku seneng napa mboten didadekno pemimpin? Seneng napa mboten? Royokan napa mboten? Sampai wani ngentekke miliaran rupiah supaya diangkat menjadi pemimpin. Sahabat Abu Bakar justru menolak. Tidak, saya tidak berani. Tapi dipaksa. Sinten male Abu Bakar nek mboten jenengan. Panjenengan paling dekat dengan baginda Rasul. Panjenengan bahkan pernah dikatakan oleh Rasulullah, di antara 10 sahabat-sahabatku yang dijamin masuk surga,
adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kami mohon panjenengan purun dados pemimpin umat Islam. Akhirnya dengan sangat terpaksa diterima permohonan umat ini sambil menangis. Bu, enten hati yang diangkat dari pemimpin nangis. Kula kok didadekno camat. Enten? Kula kok didadekno kepala desa. Enten? Kenapa saya dijadikan bupati? Kenapa saya dijadikan gubernur? Enten? Sing ngenten niku kenapa saya kalah? Utangku wis kadung akeh. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Hadza musibah. Hadza musibah, ini bencana, ini musibah. Kalau saya amanah, sorga. Tapi kalau saya tidak amanah, neraka. Karena itu, hadza musibah kalau tidak hati-hati. Sebab benjang niku menungso do ditangekno kabeh. Niku susah, Bu. Bu. Pak. Kabeh niki besok ditangekno. Nggih. Mati dhisik. Kula mati. Sing nyoting niki nggih mati. Nggih. Ibu-ibu niki nggih mati. Bapak-bapak niki nggih mati. Cuma gak ono sing ngeruk kapan lak ngoten nggih. Mungkin kula kari panjenengan rumiyin. Utawa mungkin panjenengan rumiyin. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak juga bisa dimajukan. Nek wis teko titilan wancine. Begitu manusia dibangkitkan, panik, bingung. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dilukiskan di dalam Al-Qur'an bagaikan belalang yang bertebaran karena dihantam oleh angin puting beliung. Ada yang melukiskan bagaikan daun-daun kering yang disapu angin puting beliung. Menungso do bengok-bengok. Tolong! Tolong! Malaha, ada apa ini? Ada apa ini? Di saat manusia dalam kebingungan, dalam kepanikan, ada 7 golongan, 7 manusia yang dilindungi oleh Allah. Allahumma dilindungi, tidak panik, tidak gundah, tidak galau, tidak sedih, gembira, fresh, happy. Mertos happy. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah itu adalah yang paling pertama, ditempatkan pada urutan pertama, disebut pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi amanah kepemimpinan dan dia betul-betul amanah. Karena itu pejabat kalau amanah swarga, swarga ndisi.
Tapi nek gak amanah, Nun, Bu, wayahe mbangun dalan nganggo aspal diganti bumbune sego pecel. Angkanya nolnya 3 diganti 10, diganti sekian. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Sampai kemarin saya lihat di televisi, ya Allah, karena dulu tidak amanah, akhirnya disita seluruh kekayaannya, antara lain 72 hektar tanah yang dibeli dari harta yang tidak halal, artinya harta rakyat. Niki neraka kondisi itu. Bu, Pak, makanya Sayyidina Abu Bakar berkata, hadza musibah. Wedi Bu, dadak anake mara. Putrane Sayyidina Abu Bakar mara. Ada apa kamu kemari? Ada urusan Papa? Urusan apa, Nak? Nek urusan pribadi ayo ngomong neng jobone kantor, sebab kantor iki milik rakyat, milik negara. Urusan pribadimu tidak boleh diselesaikan di dalam kantor yang bukan milikmu, harus keluar. Tapi kalau urusanmu menyangkut urusan negara, boleh kamu di kantor ini sak lampu-lampune oleh mbok gawe. Karena urusan negara. Enten kira-kira sing ngoten? Enten kira-kira sing ngoten? Nun? Nek mobil dinas terus diganti plat nomor ini kok enten apa kata? Teng pundi? Niki ngengetake teng awake dhewe sing ati-ati mikul amanah, karena nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka orang yang tadi saya terangkan paling sugih sak dunya, Sulaiman Ar-Rajih itu, yang kedua memakai resep amanah, bisa dipercaya. Nek nalika dodolan niku iso dipercaya. Nek 2 kilo ya 2 kilo, nek 3 kilo ya 3 kilo. Tidak pernah mengurangi timbangan, timbangane nganggo timbel. Nek biyen niku dikrowoki enten ngoten niku Bu. Tapi mboten teng Tuban. Nggih. Jual buah-buahan dibuka dhuwure apik, jerone bosok. Gawe sandal dikei tulisan merek Jepang, padahal gawenane wedara waru ngriko. Tidak amanah. Ini nanti menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku rumiyin nggih pedagang Bu. Berangkat bersama-sama dengan kelompok orang-orang Quraisy, sama-sama pedagangnya. Tetapi sejarah membuktikan dagangan Rasulullah cepat habis, cepat laku. Apa rahasianya? Rasulullah sebelum diangkat resmi menjadi nabi, menjadi rasul, beliau sudah mendapatkan julukan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang bisa dipercaya. Nek 2 kilo tenanan. Nek sing didol niku barang anyar yo anyar, ora bekas. Bu, Pak. Nek merek Jepang ya Jepang, ora Tuban. Amanah.
Tiang niku nek mboten amanah ora iso dipercaya, ngerusak lan mateni awake dhewe. Waduh, aku pinjam ya. Sungguh mati besok aku bayar. Percaya deh sama aku. Barang meneh wayahe janji nyauri gak njep. Bus, enten apa enten? Biasa lanang napa wedok? Janji-janji nggak ditepati. Jangan khawatir. Jika engkau serahkan dirimu, aku akan mengawinimu. Akhirnya barang wis diserahno, wis kebacut, tibake gak dirabi. Enten apa mboten? Ngoten niku lanang ta wedok? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya di mana-mana dicari. Beli di Muhammad saja, beli di Pak Sulaiman saja, karena bisa dipegang ucapannya, bisa dipercaya. Larang titik gak apa-apa. Inilah keberuntungan orang-orang yang amanah. Sing nomor telu terus Sulaiman Ar-Rajhi. Saya ini memakai resep dalam Al-Quran bahwa hidup itu harus hemat, ojo boros. Kadung nyekel duit gak gelem mangan omah. Kadung nyekel duit mboten purun mangan omah. Mangan dalan. Saya sering memberikan pengajian di Timika, Bu. Timika itu Tembagapura, Papua. Kadang-kadang saya seminggu, kadang-kadang 2 minggu, 2 pekan di Freeport Tembagapura. Saya sih tidak tahu persis bagaimana karakteristik penduduk asli yang biasa disebut Andayau niku. Cuma di sana itu terkenal sebuah slogan, moto. Di sana itu terkenal sebuah slogan yang bunyinya, punya uang tidur di jalan, ndak punya uang tidur di rumah. Dadi nek oleh rezeki akeh gak gelem oleh, turu teng dalan-dalan karo mabuk. Nek gak duwe duit baru mulai ndungsel nang bojone. Napa ndungsel niku? Akhirnya sing wedok nek ndonga tidak minta uang. Sing wedok niku nek ndonga malih, jangan suamiku dikasih uang ya Allah, nanti tidak pulang. Tidur di jalan. Terus aku buat apa? Jadi aku minta suamiku tidak punya uang supaya tetap ndungsel di rumah. Sampai ngoten ae dungane. Hemat. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Inilah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Furqan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah apabila dia membelanjakan hartanya tidak boros, tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu ngirit alias medit. Enten tiang niku kebacut nirite sampai awake loro nggak mau beli obat. Nanti uangku nggak mau ke dokter, nanti buat bayar dokter. Saking medite. Nah, biasa sing medit niku lanang ta wedok? Kadang lanang, kadang wedok.
idza anfaqu lam yusrifu. Jika membelanjakan hartanya tidak boros. Pak. Dalam sebuah hadis diterangkan, janganlah engkau mengawini wong wedok sing duweni sifat 6. Pak. Jangan engkau mengawini wanita-wanita yang memiliki 6 sifat atau 1 di antara 6 itu. Salah satunya adalah boros. Dapat 1 juta habis, 2 juta habis, 5 juta habis. Bahkan hutangnya di mana-mana. Kasihan dong papanya anak-anak. Bu, Pak. Kula niki nggih Bu nggih, gadah kanca mubalek sekaligus seorang pejabat. Jumat yang lalu ketemu saya di sebuah masjid. Cerita masa lalunya. Saya dulu ini sembrono Pak Ustadz. Sembrono. Karena hanya tertarik kemolekan, kecantikan seorang wanita. Sebenarnya sudah diingatkan teman-temannya, hati-hati kamu jangan ngawini wanita itu. Itu senengane jor-joran. Ngertos jor-joran. Sing digoleki 3 huruf WAH wah, biar dikatakan wah. Tetangga beli Xenia, dijori tuku Innova. Tonggo tuku Innova, dijori tuku Katana. Ndak punya uang, dia cari ke sana kemari, gali lobang tutup lobang, kredit sana kredit sini. Seringkali marah dan memaksa kepada suaminya. Kira-kira yang paling menderita siapa? Tetangganya apa suaminya? Suaminya. Maka Nabi mengatakan dalam doa Nabi, ya Allah hindarkan aku dari seorang wanita yang membuat ubanku terlalu cepat tumbuh. Durung wayahe putih wis putih. Sebab gawe susahe pikirane bapakne. Ojo rabi wong wadon sing senengane jor-joran tidak pernah puas. Wong wedok nggih dipesen aja rabi karo lanang sing bujukan. Jarene mangan bubur tibake ngombe gula tetes, pamite budal lembur tibake jebus. Cek adoh. Enten wong lanang bujukan? Tiange pundi? Hemat, hemat. Bahkan orang bersodakoh, sodakoh ini kula apik toh. Itu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, harta saya akan saya berikan untuk agama, harta saya untuk kejayaan Islam. Berapa yang kamu berikan? Semua. Kamu punya anak? Enggak ada. Punya istri? Punya. Kalau hartamu kamu berikan semuanya untuk kejayaan agama Allah, anakmu mbok pangani apa? Bojomu mbok pangani apa? Tenger.
Iya rek, dipangani apa? Maka Nabi memberikan arahan, sebahagian kau berikan kepada kepentingan agama Allah dengan tidak melupakan kebutuhan istrimu dan anak-anakmu. Sae napa sae? Sae. Mangkane nek nggawa dhuwit umpama 100.000 punjul 2.000 sing dilebokno kebacut. Sing terakhir kata Sulaiman Al-Fajr napa Rajhi, saya menyadari harta benda itu sebenarnya untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Karena itu walaupun harta saya banyak, tidak hanya untuk diri saya sendiri. Ribuan madrasah saya bangun, ribuan masjid saya bangun. Bahkan ada satu masjid terbesar setelah 2 masjid terbesar dunia, Makkah dan Madinah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah harta yang sebanyak-banyaknya. Carilah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Fima atakallah. Jadikan apa yang diberikan Allah kepadamu sebagai wasilah, perantara, media menuju kebahagiaan di akhirat. Dengan tidak melupakan kepentinganmu di dunia. Nek saged ngoten, dunyane sekecok, akhirate nggih sekecok. Dunyane kepenak, akhirate kepenak. Dunyane selamat, akhirate selamat. Cocok dengan doa yang setiap hari kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta benda. Jadilah harta benda kendaraanmu menuju akhirat, bukan kamu menjadi kendaraan harta benda. Terakhir contoh, bangun subuh, salatu khairum minan naum. Dia buka jendela rumahnya, di depan ada mobilnya, kotor kabeh mobilnya. Di sebelah mobilnya, kebetulan dia juga petani, ada sapinya. Orang ini dengan tenang ke kamar mandi, wudhu, kemudian menggelar sajadah. Allahu Akbar. Dalam sujudnya dia bersyukur, ya Allah, Engkau berikan aku harta yang banyak. Ada mobil, ada sapi, ada kerbau, ada anak, ada istri. Badan sehat, alhamdulillah. Tambah nemen oleh sholat, tambah khusyuk oleh zikir. Setelah sholat, setelah istighfar, setelah zikir, baru dia ambil ember, nyuciin mobil, kemudian ngedusi sapi. Mobil dan sapi nomor 2, ibadah nomor 1. Ini yang betul. Bangun pagi, dorong raup, belum cuci muka, sudah mencuci mobilnya, sholat beres, engko ae. Bila perlu ndak usah sholat, mari membersihkan mobilnya, ngedusi sapi ini. Mobilnya bersih, sapinya kinclong-kinclong bersih. Kemudian dibawa ke pasar.
orang pun melihatnya menjadi tertarik. Wih, sapi yang ganteng, bersih, sing duwe sapi. Ganteng pundi sapi karo wonge. Paham nggih? Yang pertama tadi yang betul mendahulukan ibadah, mendahulukan kebajikan, mendahulukan urusan akhirat, baru kemudian urusan dunianya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bertepatan dengan hadirnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ya Allah mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jika yang hadir ini ada yang sakit ya Allah, atau di antara keluarga kami ada yang sakit, berilah ya Allah kesembuhan ya Allah. Jika ada di antara kami yang susah, sedih, gantilah kesedihan dan kesusahan ini dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Jika ada di antara kami atau keluarga kami yang dalam kesulitan, berilah ya Allah jalan kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.